Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kita kembali mengadakan talk show. Kita melanjutkan topik mengenai keagungan kekristenan. Kemarin kita sudah membahas banyak tentang keagungan kekristenan, bagaimana keagungan kekristenan itu menurun disebabkan beberapa ajaran seperti teologi kemakmuran, pengajaran mengenai karunia-karunia yang disalah mengerti atau disalah pahami. Dan hari ini kita akan menyambung kembali beberapa topik tetap dengan tema keagungan kekristenan. Namun Bapak Ibu Saudara, kali ini Pastor saya ingin bertanya, ada satu ajaran lagi yang menyebabkan keagungan kekristenan itu menjadi menurun, yaitu ajaran dari Hyper Grace. Nah, menurut tanggapan Pastor sendiri seperti apa ajaran ini, dan benarkah bahwa ajaran ini bisa menurunkan keagungan dari kekristenan itu sendiri? Ya, tentunya sebelumnya kita harus mengenali terlebih dahulu ajaran dari Hyper Grace itu seperti apa. Nah, Hyper Grace itu secara umum memiliki konsep pandangan itu seperti ini. Ketika seseorang sudah ada di dalam Kristus, maka dosa-dosanya seluruhnya itu sudah diampuni. Oke. Sehingga ketika dia bersalah di kemudian hari, dia nggak perlu minta ampun. Karena dosanya sudah diampuni oleh Tuhan semuanya. Yang kedua, tidak terlalu ditekankan tanggung jawab moral untuk bertobat, ya kan, meninggalkan dosa. Karena itu menekankan usaha, upaya, daya juang kita. Sementara kalau kita berbicara tentang kekudusan hidup atau keselamatan, itu bukan hasil usaha kita, itu hasil usaha Tuhan. Itu bukan perjuangan kita, itu bukan perjuangan, itu perjuangan Tuhan, bukan perjuangan kita. Dan kalaupun kita masih bersalah, kita nggak perlu minta ampun karena Tuhan tidak melihat kita, tapi Tuhan itu melihat Kristus, pengorbanan Kristus yang telah dinyatakan dalam diri kita. Nah, itu pandangan mereka secara umum, tentunya tidak sesimpel ini, itu kompleks. Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai rujukan seperti doa Bapa kami yang terang-terangan menegaskan pentingnya kita untuk berubah. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi ada seruan permintaan ampun, permohonan maaf kepada Tuhan. Nah, mereka menganggap bahwa konteks itu masih bagian dari perjanjian lama. Perjanjian lama, bukan bagian dari perjanjian kasih karunia. Sehingga hal itu tidak tepat kalau diaplikasikan bagi orang percaya atau orang Kristen. Nah, itu pandangan mereka secara umum. Bahkan salib itu pun, salib Kristus itu dikategorikan sebagai perjanjian lama oleh Hyper Grace. Nah, itulah pandangan mereka. Nah, kita bahas satu persatu agar kita juga bisa memahami kenapa kita membahas mengenai ini, dan benarkah dapat menurunkan kualitas atau keagungan dari kekristenan itu. Kan yang pertama tadi Pastor sempat singgung bahwa mereka tidak perlu minta ampun atas dosa-dosa mereka karena mereka sudah percaya bahwa dosa itu sudah diselesaikan melalui pengorbanan Yesus kayu salib. Bukankah ini hal yang positif, hal yang baik, Pastor? Mengimani, percaya bahwa benar dosa kita sudah diselesaikan dan tidak perlu lagi kita berurusan dengan Tuhan, minta ampun dan sebagainya. Apalagi kalau sudah dipakai sebuah analogi seperti bapak dan anak, ya kan, seperti hubungan yang sangat dekat, kan tidak perlu. Nah, ini kan sesuatu yang positif sebenarnya. Tapi kenapa sore hari ini kita membincangkan ini dan ada kemungkinan bisa menurunkan kualitas dari kekristenan? Seperti apa tanggapannya? Makanya untuk menjawab setiap pertanyaan itu perlu kita merujuk kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Jadi jangan sampai sudah ada dulu premis kita sudah memiliki premis, kita sudah memiliki asumsi, lalu asumsi kita, premis kita cari dukungannya dari Alkitab. Salah. Nanti kita dalam tanda petik mengaburkan otoritas dari kebenaran Alkitab yang merupakan standar tertinggi bagi setiap kita.
Seharusnya kita harus memberi ruang bagi kebenaran firman Tuhan untuk berbicara seluas-luasnya, seleluasa mungkin bagi setiap kita. Bukan sebaliknya. Bukan kita yang menilai Alkitab dengan kacamata kita, tapi Alkitab yang kita biarkan menguasai seluruh hidup kita, secara khusus pikiran kita. Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab, kalau kita melihat Alkitab, kita tidak pernah melihat ada indikasi yang menunjukkan bahwa kita tidak perlu lagi minta ampun. Tidak ada dalam Alkitab. Kalau kita anti terhadap seruan pertobatan, maka kita akan sulit untuk melihat Alkitab itu atau menerima atau meyakini Alkitab baik PL maupun PB sebagai kebenaran. Loh, kok bisa begitu? Apa hubungannya? Iya, karena esensi Alkitab salah satunya adalah terkait dengan seruan pertobatan. Yang diserukan oleh PB apa? Pertobatan. Yang diserukan oleh para rasul apa? Pertobatan. Bahkan para rasul pun menggeliat untuk bertobat. Seperti Rasul Paulus, 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil aku sendiri tidak ditolak. Terlepas kita mau memahami pernyataan Rasul Paulus ini dalam pengertian apa, itu masalah yang kedua. Tetapi masalah utama yang perlu kita pahami adalah bahwa Rasul Paulus sekelas Rasul Paulus yang sudah menerima Kristus, berjuang untuk menguasai dirinya. Berarti ada pertanggungjawaban moral. Ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita atau respon kita dalam kita mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sekalipun kita sudah ada di dalam Kristus, kehidupan kita tidak langsung menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu adalah sebuah esensi dari kekristenan yang harus kita penuhi. Ya. Dan itu bagian dari tanggung jawab kita. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita penuhi sebagai orang percaya. Oke. Jadi menurut pandangan Pastor sendiri, disinilah keagungan kekristenan bisa menurun kalau salah memahami Alkitab gitu ya, salah memahami beberapa konteks di Alkitab. Kan kalau dalam pandangan hypergrace mereka juga pasti memakai beberapa case. Yeah. Dan mereka mengerti ya dari case ayat-ayat seperti ini, lalu dengan analogi seperti ini ya kesimpulannya ya untuk apa lagi kita minta ampun kepada Tuhan, untuk apa lagi kita bertobat atau kita berurusan dengan diri kita sendiri, memperbaiki diri gitu ya. Nah ternyata maksudnya Pastor, kalau orang Kristen atau penganut hypergrace ini salah memahami beberapa konteks ayat di Alkitab, maka itu bisa menyebabkan kualitas keagungan Kristen menurun seperti itu ya. Lebih kepada kualitas kekristenan kita. Kualitas kekristenan kita seperti yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang pertama, ya, sangatlah bergantung pada pemahaman atau pengertian kita akan kebenaran. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang menganut hypergrace itu buruk karakternya. Okay. Atau sebaliknya, saya tidak mengatakan orang yang tidak menganut hypergrace pasti baik karakternya. Okay. Tidak otomatis. Okay. Tetapi di sini kita harus sama-sama belajar untuk membedah kebenaran itu dengan benar. Memang tidak dipungkiri bahwa hidup kita bisa menjadi verifikasi benar atau tidaknya pemahaman kita. Tetapi itu tidak bersifat absolut. Ini harus dibedah secara akademis. Nah kalau kita mau persoalkan secara akademis, maka jawabannya very simple. Itu adalah sebuah kesimpulan yang salah. Sebuah kesimpulan yang keliru. Ketika kita menyimpulkan bahwa kita tidak lagi punya tanggung jawab moral, kita tidak pernah melihat ada di Alkitab yang menegaskan, mengindikasikan bahwa orang Kristen tidak lagi punya tanggung jawab moral. Okay. Lalu yang kedua, bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita nggak perlu lagi minta ampun. Oke. Mungkin langsung masuk kepada analogi yang sering saya dengar mengenai hal ini. Seperti sebuah hubungan bapak dengan anak. Ya kan? Ya anak tidak perlu minta maaf ke bapaknya, orang itu bapaknya. Atau sebuah hubungan yang dekat antara seorang sahabat dengan sahabat karibnya, ya kan? Ya tidak perlu, akhirnya sama-sama tahu ya sudah selesai kan seperti itu. Lalu seorang bapak tidak ada
atau ya tidak ada seorang bapak manapun yang mau membuang anaknya secacat apapun, seburuk apapun karakter anaknya, dia tidak pernah membuangnya. Nah ini kan analogi yang sering dipakai juga, Pastor. Bagaimana kira-kira alkitabiahkah, tepat atau tidak? Ya, tentu begini. Ini sudah masuk kepada ranah keselamatan, soteriologi. Mari kita bersama-sama membuka mata dan melihat Alkitab itu secara holistik atau komprehensif. Secara holistik, secara komprehensif. Dan mari kita sama-sama, kalau mau mencoba memahami Alkitab, maka kita harus benar-benar hati-hati sekali dalam kita menggunakan analogi. Ya. Nah kalau kita bicara tentang analogi, nggak mungkin seorang ayah membuang anaknya karena anaknya misalnya jahat, sejahat apapun. Tapi faktanya kalau kita boleh jujur, ada juga orang tua yang buang anaknya. Bukan hanya membuang anaknya loh, membunuh anaknya. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Ya. Nah, itu juga tidak bersifat absolut. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan Alkitab. Yohanes pasal 15. Kalau tidak berbuah apa? Dipotong, dicampakkan ke dalam api. Itu berbicara tentang apa? Kebinasaan. Itu berbicara tentang apa? Tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Saya sih lebih melihat ini lebih kepada tanggung jawab, lebih kepada cara pandang. Orang-orang yang menganut hyper grace tanpa mereka sadari, mereka pun sebenarnya berjuang untuk meninggalkan dosa. Ya. Mereka pun sebenarnya berjuang untuk meninggalkan dosa karakter mereka. Tetapi mereka tidak menganggap itu sebagai perjuangan mereka secara pribadi atau secara personal. Itu hanya karena pertolongan Tuhan. Ya kita juga setuju. Tetapi jangan dianggap bahwa kita nggak punya tanggung jawab moral. Itu bagian dari tanggung jawab moral yang harus kita penuhi. Di mana kita harus meninggalkan manusia lama kita. Seperti kata Alkitab, kita berjuang untuk mengenakan manusia baru setelah kita dalam Kristus. Dan mengenakan manusia baru adalah perjuangan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita. Tuhan memberikan Injil untuk menjadi pedoman bagi setiap kita. Apakah bisa dikatakan bahwa penganut hyper grace ini tidak mengharuskan, sedangkan orang yang di luar hyper grace mengharuskan kita harus bertobat, berubah dan seterusnya. Nah, sedangkan penganut hyper grace ini tidak mengharuskan atau tidak terlalu menekankan. Apakah seperti itu yang Pastor maksud? Nah, itu yang saya katakan tadi. Kesalahpahaman itu tercipta kalau kita sudah salah memahami konteks kebenaran firman Tuhan. Formulasi itu, rumusan itu ada atau tercipta atau lahir, tercetuskan. Ya karena kita sudah salah memahami Alkitab. Saya itu menganggap itu sebagai sebuah kesalahan karena saya tidak pernah mendapati ada Alkitab yang berpandangan seperti itu. Tidak ada. Dan memang tidak jarang orang-orang yang menekankan pertobatan dianggap sebagai orang Farisi atau ahli Taurat oleh mereka. Akhirnya begitu ya? Iya, dianggap sebagai orang Farisi atau ahli Taurat. Padahal sama sekali tidak. Karena Tuhan Yesus pun menekankan adanya tanggung jawab moral dari setiap orang yang telah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Seperti kepada perempuan yang kedapatan berzina. Sudah berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus menitipkan tanggung jawab moral bagi dia. Untuk dia penuhi. Untuk dia lakukan. No more sin. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi kepadanya. Dan itu banyak case di Alkitab. Lalu, tapi kan masalahnya Yesus sudah mati. Sudah menghapus dosa kita. Dan dia berkata tetelestai, sudah selesai. Nah lagi-lagi pengertian yang salah terhadap sebuah kata, makna kata dalam bahasa Yunani atau konteks. Membuat kita melahirkan pandangan yang salah atau keliru. Seperti tadi itu, nggak perlu lagi menekankan pertobatan. Itu berangkat dari apa? Pemaknaan yang salah terhadap Alkitab. Atau kata tetelestai. Tetelestai itu artinya bahwa misi Allah itu sudah selesai. Misi Allah dalam pengertian penebusan manusia melalui Yesus Kristus itu sudah selesai. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan umat manusia dan itu dia telah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita tidak lagi perlu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dalam perjanjian lama seperti mengorbankan mempersembahkan korban
domba, burung, dan lain sebagainya macamnya. Tidak perlu lagi. Karena sudah dilakukan oleh Yesus. Dialah korban yang sempurna. Dialah yang dimaksudkan oleh perjanjian lama, dinubuatkan oleh perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu merupakan gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus. Ketika dia sudah hadir, tetelestai sudah selesai. Korban penebusan itu sudah selesai, nggak ada lagi. Bukan dalam pengertian bahwa kita nggak perlu minta ampun, nggak ada hubungannya sama sekali ke situ. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa kita simpulkan sedikit bahwa mengapa ajaran Hyper Grace bisa menurunkan keagungan dari kekristenan, kualitas kekristenan, karena kurangnya penekanan atau tidak mengharuskan ya seseorang atau orang Kristen memperkarakan dirinya, memperbaiki dirinya, moralnya, dan seruan pertobatan itu dianggap ya sudah selesai karena Yesus sudah menyelesaikannya, dan inilah yang menyebabkan kekristenan atau keagungan kekristenan menjadi menurun. Nah, Pastor, agar ini tidak menjadi sebuah kebingungan bagi orang Kristen sendiri dan tidak menjadi sebuah tuduhan, kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kita pada hari ini? Cirinya orang yang menganut Hyper Grace itu seperti apa? Ajaran yang memang mereka, dasar ajaran mereka itu seperti apa? Sehingga waktu kita ketemu, waktu kita berdiskusi, ya cukup menilai saja, tidak perlu berdebat. Maksudnya, wah ini penganut Hyper Grace nih, sepertinya. Seperti itu kan kira-kira. Dan memang kita tidak perlu memusuhi atau terlalu merasa tidak nyaman gitu ya, cuman kita jadi tahu aja, oh atau termasuk kita sendiri kalau kita memahami Alkitab seperti ini, seperti tadi Pastor katakan kurang tepat, ini kita sudah penganut Hyper Grace. Nah, kita bisa berikan sedikit ciri-ciri atau indikasi seperti itu. Ya, mereka kan anti terhadap hukum Taurat. Anti dalam pengertian apa ini, Pastor? Ya, mereka menganggap bahwa kita tidak lagi terikat pada sejumlah hukum. Nah, inilah ciri-ciri dari orang-orang yang menganut Hyper Grace. Lalu mereka menganggap kita nggak perlu lagi minta ampun. Ini salah satu ciri-cirinya. Lalu tidak terlalu menekankan pertobatan. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, kita tadi kan sudah membahas bahwa pandangan mereka terhadap semua ini tidak tepat. Memang kita jujur, kita tidak diselamatkan karena perbuatan, bukan karena usaha kita. Kalau sampai kita menekankan kita selamat karena usaha kita, itu sudah salah betul, totally wrong. Karena kita itu menyangkali pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan kita menegaskan bahwa karena perbuatan kita, karena usaha kita, kita selamat. Tetapi bukan berarti lalu kita menjadi antinomianisme. Tidak ada lagi hukum yang perlu kita lakukan ketika Yesus sudah mati bagi setiap kita. Faktanya Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki agar kita bertobat atau kembali kepada Dia. Dan Injil adalah panggilan pertobatan. Injil adalah panggilan pertobatan. Dan anugerah Tuhan yang begitu besar itu berbicara tentang apa? Membawa manusia untuk kembali kepada Tuhan. Kalau tidak diresponi anugerah itu, maka Tuhan tidak akan mungkin bisa membawa kita kembali kepadanya. Bukan karena Dia kurang berkuasa, tetapi Allah yang Maha Kuasa itu juga adalah Allah yang berintegritas, Allah yang elegan. Dia tidak mungkin menyatakan kebaikannya dengan cara yang tidak elegan, cara yang tidak berintegritas seperti memaksa kita. Nggak mungkin Tuhan memakai cara yang seperti itu. Ada pepatah yang berkata demikian, Pastor, bahwa Tuhan tidak akan mungkin menolong seseorang yang tidak mau menolong dirinya. Saya sempat berpikir maksud kalimat ini bagaimana. Tapi ada benarnya juga. Tuhan tidak mungkin bisa menolong seseorang yang tidak menolong dirinya. Sebagai contoh, bagaimana mungkin Tuhan mau mengubah seseorang yang orang itu sendiri tidak mau berubah. Jadi disitulah perlunya respon kita, tanggung jawab kita. Sejahat apapun kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sedalam apapun kita telah jatuh dalam dosa, sangat bisa dan terlalu bisa Tuhan mengangkat kita, membawa kita, mengeluarkan kita dari kubangan dosa. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh meresponi anugerahnya. Kalimat itu setara dengan satu kalimat yang pernah saya dengar juga. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa kita Tuhan tidak mau. Nah, itu setara ya. Jadi dari pandangan kami bahwa penganut Hyper Grace, mereka
jika tidak belajar kebenaran firman Tuhan secara baik, beberapa ayat di Alkitab yang mereka juga pakai dan mereka tafsirkan sendiri menurut pemikiran mereka dan dipakai analogi, itu bisa menurunkan kekristenan seperti itu, Pastor. Tapi mungkin perlu saya tambah sedikit ya, Silakan, Pastor, Pastor. biar kita ini fair kan. Terkait dengan apa sih sisi baik dari para penganut atau para pengajar Hyper Grace ini. Oke. Saya cukup sering lah intens ya melihat, memperhatikan khotbah-khotbah mereka. Oke. Ada satu hal yang sangat sering mereka tekankan dalam setiap khotbah yang mereka sampaikan. Apa itu? Berita tentang salib. Oke. Yang notabene sudah langka kita temukan apalagi di gereja-gereja besar. Apalagi gereja-gereja teologi kemakmuran, penganut teologi kemakmuran. Udah jarang sekali message ini, pesan ini disampaikan. Nah itu salah satu sisi baik mereka. Mereka sangat intens menyuarakan tentang pesan salib. Salib Kristus, Yesus yang sudah mati, yang membebaskan setiap kita. Ya, itu sisi positif yang bisa Ya. kita akui dari ajaran Hyper Grace gitu ya. Ya dan itu Alkitabiah. Ya, dan itu memang tidak ada perbedaan dengan kita. Jadi artinya setiap teologi yang kita bahas sejauh itu tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab dan memang benar, dan kita juga sama dalam hal ini, kita tidak menyudutkan. Tapi bagian-bagian tertentu yang memang bisa menurunkan keagungan kekristenan, itulah yang kita bahas. Sebentar itu, Pastor. Ya betul. Ya. Jadi kita tidak antinomianisme, dan Paulus sendiri adalah seorang rasul yang sangat menekankan pentingnya tanggung jawab kita seperti Roma 6 ayat 1 dan 2, Pastor. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, ini ditekankan oleh Rasul Paulus karena ada sejumlah orang Kristen yang telah salah memahami keselamatan melalui anugerah. Oke. Dengan menekankan sesuatu yang lain, menambahkan sesuatu yang lain untuk bisa selamat. Oh tidak, hanya karena anugerah. Ya. Lalu ada yang menganggap kita nggak perlu lagi taat kepada sejumlah hukum. Oh tidak, salah. Jadi kita bukanlah orang yang antinomianisme meskipun kita sudah under grace, di bawah kasih karunia. Oke. Ya, dan setahu saya juga, Pastor, untuk menjadi orang Kristen seperti bangsa Israel, mereka punya hukum Taurat ada 316. Nah, tapi kan ada 10 hukum yang tertulis yang memang itu datangnya dari Allah secara langsung dan disebut dengan hukum moral. Menurut saya untuk menjadi orang Kristen sejati seharusnya 10 hukum moral ini yang tertulis ini ya harusnya orang Kristen sudah harusnya orang Kristen melakukannya gitu ya. Harusnya taat dengan 10 yang tertulis ini, barulah kita berbicara mengenai kekristenan sejati, keagungan kekristenan. Seperti itu seharusnya, benar nggak ya? Ya. Jadi esensinya karena kita sudah hidup di dalam anugerah, percaya kepada Kristus, maka memang kita tidak terikat dengan sejumlah hukum. Tetapi bukan berarti karena kita tidak terikat lagi dengan sejumlah hukum, lalu kita bebas untuk melanggar aturan, melanggar hukum. Atau mengabaikan yang 10 ini. Ya, hukum-hukum yang ada. Itu salah juga. Sebenarnya bukan lagi Taurat yang menjadi hukum kita. Betul. But the Lord is our law. Betul. Yesus Kristus itulah yang menjadi hukum kita. Ya. Bagaimana hidup kita itu kita dedikasikan sepenuhnya kepada Dia bagi kemuliaan Dia. Ya. Jadi yang kita takuti dari bahaya ajaran Hyper Grace ini adalah kalau orang kemungkinan besar jadi salah tangkap. Dan tidak bisa dipungkiri bisa mengarah kepada hal ini atau kesimpulan ini. Kalau begitu, mari aja kita dengan bebasnya berbuat dosa. Kalau memang dosa kita itu sudah diampuni semuanya dan kita nggak perlu minta ampun, kan jadi begitu. Ya. Konsekuensi berpikir logisnya. Betul. Buat dosa aja kita tiap hari. Dan bukankah dengan kita menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa merupakan bagian dari tanggung jawab kita untuk kita bertobat. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di awal kami sempat berdiskusi bahwa keagungan kekristenan itu adalah karakter Kristus. Bagaimana orang Kristen punya fokus hidup, membenahi dirinya setiap hari, berjuang setiap hari untuk punya karakter seperti Kristus. Nah, yang menjadi kebingungan dalam kekristenan sendiri
Apakah mungkin gitu? Sedangkan Kristus itu kan dia sempurna, memang tidak ada cacat celah, tidak pernah berbuat dosa. Sedangkan kita orang Kristen ini kan, waduh, dari onge saja kita sudah ada kodrat dosa. Belum lagi DNA yang ada di dalam diri orang tua kita, opa dan sebagainya. Ini kan membuat kita, perjuangan kita ya kan jadi begitu tidak mudah dan akhirnya menyimpulkan ya sepertinya maaf pendeta. Untuk punya karakter Kristus nggak mampu saya. Nah, tanggapan pastor terhadap orang Kristen seperti ini seperti apa? Ini menarik sekali. Kalau kita percaya nih, kalau kita meyakini hal ini, bahwa anugerah Tuhan itu memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Mengapa kita tidak mengkaitkan hal ini dengan karakter kita? Oke. Mengapa kita tidak mengkaitkan hal ini dengan karakter Kristus? Kita berjuang dengan memandang Kristus. Ibrani pasal 12. Ya. Lalu kalau kita percaya bahwa Kristus menebus kita dari dosa dengan cara menjelma menjadi manusia, maka ada satu kebenaran yang begitu mahal yang bisa kita soroti dari case ini. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita soroti ketika Yesus menjelma menjadi manusia. Tetapi ini salah satu hal yang menjadi concern saya dan saya gumuli. Yaitu terkait dengan mengapa dia harus menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Sekali lagi banyak jawabannya. Tetapi salah satu hal yang saya temukan adalah ini. Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita memiliki karakter atau moral yang agung, yang mulia. Sesuai dengan standarnya Tuhan. Dan hal itu kita tidak pernah temukan di sepanjang segala zaman atau di toko manapun. Kita nggak pernah temukan. Sehebat apapun toko yang pernah ada di dalam Alkitab, tidak akan pernah ada toko yang memiliki karakter agung seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau Allah menghendaki kita memiliki karakter yang mulia, karakter yang agung, maka mau tidak mau dia harus memberikan contohnya. Nah, untuk itulah salah satu pelajaran yang bisa kita petik. Yesus menyelamatkan kita dengan cara menjelma menjadi manusia. Sehingga hidup yang dia peragakan menjadi contoh bagi setiap kita. Sebagai contoh dalam perjuangannya untuk taat kepada Bapa. Sampai selesai ada terbersit pikiran untuk meminta supaya Bapa meluputkan dia dari penderitaan sekiranya cawan ini berlalu. Itu salah satu pelajaran yang mahal yang bisa kita dapatkan dari situ. Yesus tetap taat sampai dia mati, Filipi pasal 2. Sampai dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan berkata tetelestai, kepadamu kuserahkan jiwaku. Sampai tuntas Tuhan Yesus selesaikan. Nah, bagaimana Yesus menjalani kehidupannya waktu 2000 tahun yang lalu menjadi role model bagi setiap kita. Dialah model yang sempurna yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani. Jadi sebenarnya kalau mau jujur tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berkata tidak bisa. Karena kita sudah punya role model. Iya, Yesus Kita Kristus sudah punya itu. teladan. Iya. Dan memang kecenderungan manusia atau nature-nya manusia itu bisa melakukan segala sesuatu kalau ada role modelnya, kalau ada contohnya. Menurut saya di bawah kolong langit ini hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hampir semuanya bisa dilakukan manusia. Ya. Dan biasanya orang-orang yang bisa melakukan ini dia punya role model. Nah, untuk kita mengubah hidup kita, mengubah karakter kita menjadi seperti Kristus, kalau kita bilang tidak bisa, keterlaluan. Bisa, dan kalau ada kemauan dalam diri kita apalagi sangat bisa. Karena ada role modelnya Tuhan Yesus. Ya. Kadang-kadang saya bingung dengan satu hal ini. Orang bisa percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil. Hal-hal yang bersifat supranatural yang di luar akal manusia. Seperti dia miskin banget, lalu diubah oleh Tuhan jadi kaya. Dia percaya, aku percaya Tuhan, kau mampu Tuhan. Ini dia berdoa dan lain sebagainya macamnya. Kau memberkati hidup aku hina sekali Tuhan, keluarga aku miskin sekali. Aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Bisa mempercayai hal ini.
Padahal dia menganggap hal itu mustahil. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu nggak punya anak. Udah belasan tahun mungkin. Lalu pada akhirnya punya anak. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Hal itu didapati. Hal itu diperoleh. Lalu yang lainnya, bahkan orang mati dibangkitkan. Percaya semuanya itu. Kenapa yang satu ini nggak bisa dipercayai? Bahwa Tuhan mampu menolong kita untuk menjadi seperti Kristus. Memiliki karakter Kristus. Ya. Ya, betul. Itu kan sebenarnya sebuah kelucuan sebenarnya. Nah ini bagian kedua lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa iman yang selama ini kita miliki atau kita mendefinisikan iman kita ini seperti apa, ya harusnya ya inilah iman yang benar. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya harusnya termasuk juga karakter kita ini tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong kita berubah. Seperti itu maksudnya Pastor ya? Iya betul. Tuhan gak mungkin gak menolong kita. Makanya diberikan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Dia memberikan pengajaran Injil yang menjadi pedoman bagi setiap kita. Hal ini kan tujuannya satu. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang mulia. Yang gagal dicapai oleh Adam. Di mana Allah menghendaki supaya manusia itu taat sepenuhnya kepada Bapa. Kalau hal itu mustahil kita anggap. Mustahil. Sudah ada loh yang berhasil memenuhinya. Siapa itu? Pribadi Yesus. Oh dia Allah. Dia Allah memang. Tapi dia telah menjelma menjadi manusia. Dan dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Supaya dalam segala hal kita manusia bisa menjadi sama dengan dia ketika dia menjelma menjadi manusia. Itu tujuannya. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Itu jelas sekali. Nah mungkin kita berikan satu argumentasi yang bersifat logis dan teologis dan sistematis. Kristen itu apa artinya? To be like Christ. Yes. Dia pemimpin kita. Kalau kita sudah menjadikan dia pemimpin kita, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan atau kehendak dari pemimpin kita. Semua yang dia inginkan kita harus penuhi. Disuruh sangkal diri, disuruh pikul salib. Itu yang dia inginkan. Nah, lalu selanjutnya, apa kata Alkitab terkait dengan bagaimana kita mencari kehidupan kekristenan kita? Matius 5:48, you must be perfect like my Father is perfect in heaven. Kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapakku sempurna di surga. Lalu 1 Petrus 1 ayat 16-17, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita hanya menumpang di bumi ini. Karena kita hanya menumpang di bumi ini, ya marilah kita dengan serius berjuang habis-habisan untuk hidup kudus. Untuk kita memasuki kerajaan yang mulia, kerajaan yang kudus, yaitu Allah kita. Bapa kita di surga yang maha kudus. Lalu 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Lalu selanjutnya dalam surat Paulus bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar tapi apa yang kudus. Kita diminta untuk mengenakan kodrat ilahi. Ya kan? Dan masih banyak lagi yang menjadi acuan kita untuk kita percaya bahwa kita bisa hidup kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah. Iya, Bapak Ibu, jangan hanya iman kita diarahkan kepada hal yang jasmani terus sifatnya ya, atau yang supranatural yang seperti kita ingini. Tapi cobalah dari hari ke hari iman kita arahkan, aku percaya dengan pertolongan kasih karunia anugerah Tuhan lewat tadi penggarapan, lewat kebenaran firman Tuhan yang murni, lewat Roh Kudus yang ada dalam kita, hidupku, karakterku semakin serupa seperti Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk berkata aku nggak bisa punya keagungan kekristenan. Bisa. Baik Pak Pastor, kita sudah ada di ujung sesi kita hari ini. Sebagai closing statement mungkin Pastor ingin menyampaikan sesuatu. Tuhan Yesus menebus setiap kita dari dosa. Roh Kudusnya dianugerahkan bagi setiap kita. Injil diberikan bagi setiap kita menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan hidupnya agar kita bisa teladani, bisa kita contoh. Semuanya itu dianugerahkan oleh Bapa bagi setiap kita dengan satu tujuan, untuk membawa kita kembali kepada rancangannya yang semula, di mana Dia menghendaki supaya kita memiliki kodrat ilahi. Seperti yang ditegaskan oleh Alkitab Roma 8 ayat 29, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Kalau bukan ini,
Kalau bukan ini yang menjadi tujuan atau fokus dari kekristenan kita. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang murahan. Tidak ada keunggulan, tidak ada keistimewaan dari kekristenan kita. Dan kekristenan kita itu menjadi mahal, menjadi agung. Kalau kita menghargai, mengapresiasi semua anugerah Tuhan ini. Dengan kita benar-benar berjuang untuk mengenakan karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sampai ketemu lagi bersama saya, Pastor Winter dan Pastor Robson. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.